Shalom teman-teman, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mary. Eh, Topik belajar Alkitab bersama kita secara online. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Seperti janji saya Jumat yang sebelumnya. Ini adalah dua dua video yang terakhir. Jadi setelah ini dari sesi hukum kasih Allah. Jadi ini adalah hukum kasih Allah. Hari ini kita masuk ke video yang ke-39. Besok yang terakhir adalah yang ke-40. Jadi setiap sesi itu ada serinya, ada 20 video. Nah, sebelum kita masuk, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu di dalam Tuhan. Saya juga terima kasih paling utama adalah Tuhan Yesus, Bapa di surga ya, Roh Kudus, yang sangat membantu saya untuk membuat program ini. Sungguh ada banyak hal juga sangat sulit untuk membuatnya. Benar-benar mengandalkan kebaikan Tuhan saja ya saya bisa membuatnya. Ini adalah topik-topik awal ya, pembuka pikiran. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah awal pembuka. Jadi Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa mulai memikirkan kembali untuk kehidupan ini, apa yang mau kita lakukan, gitu loh. Bagaimana kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan secara penuh dan sungguh kita mengejar ke hidup kekal yang Allah janjikan kepada kita. Oke, sebelum kita masuk, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Roh Kudus, Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Engkau yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Barang siapa menerima aku, dan aku akan menerima dia, memuliakan aku, akan memuliakan Bapa, dan akan menerima kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, atas janji-Mu Tuhan, Bapa di surga, Roh Kudus, tolong kami ketika kami dalam program ini, kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh menangkap apa yang isi hati-Mu, kami boleh mengerjakan apa yang boleh menjadi kehendak-Mu, kami boleh tahu apa yang ada di pikiran-Mu dan perasaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke, judul kita hari ini adalah langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Untuk sesi kali ini, saya akan membaginya ke empat tahapan ya. Tadi kan tentang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita akan belajar, saya mempelajarinya melihat dari keadaan tempatnya kayak apa sih gitu ya. Rupanya langit baru, bumi baru itu kayak apa. Kemudian suasana tempatnya, kemudian sistem pengelolaan keberlangsungannya tempat itu, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu gimana. Lalu bagaimana kriteria penghuninya yang tinggal di langit baru, bumi baru. Oh iya Bapak Ibu, teman-teman, maaf ya ini belum berganti karena memang benar hari ini sangat berat dan sangat mepet ya. Saya sangat sulit untuk menemukan idenya di hari-hari terakhir. Saya baru menemukannya dan waktu udah makin singkat. Ini nggak ke bagian ini belum sempat saya perbaiki. Oke. Pertama adalah saya belajar tentang bagaimana sih keadaan tempat, keadaan rupa, keadaan bentuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu. Nah, setidaknya dalam Alkitab yang tersebar di kitab Wahyu, kitab Mazmur, Yehezkiel, Yesaya, itu saya menemukan ada 7 hal. 7 hal ya. Jadi di tempat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu dibilang sesuatu yang baru. Dibilang nomor 1, kemah Allah berdiam dan ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Wahyu 21 ayat 3. Ini berbeda banget ketika
saat ini, kehidupan kita saat ini. Yang ada di tengah kita adalah firman yang menjadi manusia dalam bentuk buku Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya juga biasa pakai secara online di HP seperti ini. Kemudian ada Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti, memahami bagaimana firman itu untuk dapat dikerjakan. Roh Kudus yang menolong kita, yang mengoreksi ya, menuntun kita. Nah, ada firman dan ada Roh Kudus, tapi Bapaknya belum datang. Nah, jadi yang baru dikirim ke kita saat ini adalah perkataan Allah yang dalam Alkitab itu, dan hati dan pikirannya, kehendaknya dalam yang Roh Kudus itu. Tapi Allahnya sendiri itu yang punya semuanya, belum datang, belum ada di tengah kita. Sehingga memang ada banyak kesulitan yang yang kita hadapi. Kita selalu bergumul, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan bergumul untuk dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dalam pergumulan-pergumulan itu ada banyak kesulitan-kesulitan, dan ini masuk ke nomor 2, banyak kesedihan, kedukaan, dan lain sebagainya. Tapi di Mazmur 30 ayat 11 dikatakan hanya Allah yang dapat mengubah ratapan kain kabung menjadi tari-tarian dengan sukacita ikat pinggang. Puji Tuhan kan? Nah, jadi untuk Yerusalem baru, bumi baru, ketika Allah ada berdiam di tengah-tengah kehidupan kita, itu udah otomatis suasananya sukacita, tari-tarian, pujian, orang-orang yang menyembah Dia, nggak ada lainnya. Dan kenapa ada banyak dulunya, ada banyak kedukaan ya, ada ratapan ya, karena di Yehezkiel 36, 35, 38 ini yang ketiga ya, itu manusia udah terbiasa atau ditempatkan di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga banyak tanah-tanah tandus ya, dan tanah tandus dengan orang-orang yang hidup semaunya, nggak pakai firman. Di Yesaya 36 pasal 36 ayat 35 38 dibilang bahwa Allah yang membangun kota ini kembali. Tanah-tanah tandus itu menjadi seperti Taman Eden. Kalau Taman Eden ini kita ingat cerita di catatan ya, firman Tuhan yang ada di Kejadian 1 dan 2. Taman di Eden. Dan kalau dulu cuma ada 2 orang isinya, Adam dan Hawa. Tapi sekarang di kota baru ini, Yerusalem baru ini, banyak orang datang. Orang datang ini seperti domba-domba persembahan kudus. Nah, kenapa dibilang lautan manusia ini seperti domba-domba persembahan kudus? Ingat di perkataan Tuhan Yesus bahwa di perjanjian baru ya, saya lupa, bahwa kalau pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, dia lewat lompat pagar ya kalau pencuri. Kalau Tuhan Yesus itu adalah pintu. Domba-domba mendengar suara gembala. Dan Tuhan Yesus datang melalui pintu-pintu. Nah, Tuhan Yesus adalah pintunya, kita adalah domba-domba yang mendengar suara gembala kita. Nah, kali ini dibilang kota yang baru ini, yang Yerusalem baru ini, akan penuh dengan lautan manusia, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka seperti domba-domba persembahan kudus bagi Allah. Mereka menyembah, memberikan hidup mereka, pikiran mereka gitu buat Tuhan. Karena Allah ada di tengah kota itu, yang keempat ini, jadi setiap orang yang tinggal di Yerusalem baru ini, itu ketika bekerja, mereka menikmati hasil pekerjaannya sendiri. Gak ada orang yang berlaku curang. Di Yesaya 65 ayat 21-23.
Gak ada orang yang tiba-tiba nyerobot, ambil hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan kita sebelumnya, nggak ada, itu nggak bisa. Sedemikian rupa orang memiliki tatanan yang begitu sempurna dan mereka ambil dari kebenaran firman Tuhan dan semua itu udah diatur sedemikian rupa. Tuhan yang Allah sendiri yang menetapkan. Dan kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu Allah yang memberikan mereka berkat ya. Jadi ketika malah mereka mendorong atau membuat diri mereka curang, itu akan menjauhkan atau apa menutup pintu mereka. Sehingga mereka tuh setiap orang yang di kota baru itu, di Yerusalem baru itu, nomor 5, mereka semua orang menginginkan ini. Setiap orang yang memanggil Allah saat mereka berbicara, Allah sudah menjawabnya dan mendengarkannya. Yesaya 65 ayat 4. Keren banget kan? Ketika kita sedang berbicara, Allah mendengarkan. Ketika kita berdoa, Allah sudah menjawabnya. Luar biasa banget ya. Nah, sehingga sangat penting bagi kita, teman-teman, saya juga merasakan hal demikian. Ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, itu kayaknya enak banget. Walaupun ya, kehidupan kita tuh penuh tantangan masih, ya nggak enak atau gitu ya. Cuma setiap kita keluh kesah kita cerita kekesalan kita atau sukacita kita, rasa bersyukur kita, gimana Tuhan itu tuh apa yang menjadi impian ya, itu Allah memang mendengarkannya semua dan segera menjawab. Dan sepertinya kenapa Allah bisa menjawab? Karena apa yang kita inginkan, yang kita idamkan itu udah match, sudah cocok sama yang untuk memuliakan Allah. Jadi nggak ada lagi tuh kalau misalnya, wah udah lama nih doa nggak jawab, nggak ada seperti itu lagi, nggak ada seperti itu lagi. Dan yang keenam, sampai kalaupun orang tadi udah nggak ada yang berlaku curang, berlaku jahat, hewan pun demikian. Yesaya 65 ayat 25. Serigala, singa berdampingan sama domba. Luar biasa bukan? Sama anak kecil duduk bareng. Ular juga sama. Jadi nggak ada yang berlaku licik seperti dulu waktu ketika Adam dan Hawa, ular datang dengan kelicikannya memperdaya si Hawa. Ini nggak ada lagi. Dan hal lain yang Tuhan bikin, semua ketika kita berada di padang gurun, sepertinya sulit ya jalan di padang gurun kan, banyak pasir, lautan pasir dan segala macamnya. Allah tuh buat jalan supaya kita bisa melintasi padang gurun itu. Dan ketika kita di padang belantara, kita butuh air, Allah juga menyiapkan sungai-sungainya. Yesaya 43 ayat 19. Sehingga udah dipastikan kan tadi, orang yang tinggal dalam kota itu menghasilkan pekerjaannya, semua orang yang bekerja pasti menghasilkan. Jadi ini memang kota baru ini, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru ini tempat yang sangat menyenangkan ya. Ini Alkitab sendiri yang nulis loh, bukan saya yang nulis. Nah, kemudian bagaimana dengan suasananya di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru ini? Karena tadi keadaannya kayak gitu, udah otomatis nomor 1, nggak ada kesedihan, nggak ada perkabungan, nggak ada maut, nggak ada yang mati di sana. Allah udah hapusin semuanya. Di Wahyu 21 ayat 4 bilang begitu. Dan hal senada dengan prinsip yang sama, konsep yang sama, makna yang sama, setara. Yesaya 65 ayat 19-20. Itu 2 kali ya, perjanjian lama, perjanjian baru menuliskan demikian, berkata demikian. Dan kedua, langit baru, bumi baru ini, kota Yerusalem ini, penuh kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah tinggal di dalamnya, di tengah-tengahnya. Dan kemuliaan Allah itu bercahaya seperti di Alkitab menuliskan permata yang paling indah. Pikiran saya belum bisa mencapainya ya, tapi sebenarnya hal yang menyenangkan saya pikirnya.
Ini semua kita loh yang catat ya. Dan kota baru ini, kota Yerusalem ini, dikatakan memiliki tembok besar dengan 12 pintu gerbang. Masing-masing pintu gerbangnya itu ada nama-nama suku Israel. Kita tahu ya, ada 12 anaknya Yakub. Kemudian di setiap pintu gerbang ada nama suku-suku Israel, ada seorang malaikat juga yang menjaga. Jadi 12 pintu gerbang untuk setiap nama suku Israel dan 12 orang malaikat. Jadi setiap gerbang ada malaikat yang menjaga. Dan ada 12 mutiara. Jadi tiap pintu tuh ada satu nama suku Israel, ada malaikat, ada mutiaranya. Dan pintu-pintu ini, 12 pintu ini nggak pernah ditutup di kota Yerusalem baru ini. Pintunya nggak pernah ditutup, selalu terbuka. Jadi bangsa-bangsa itu datang membawa kekayaan dan memberi hormat. Membawa kekayaan dan memberi hormat. Nggak ada orang yang berlaku curang. Jadi nggak perlu ditutup dan nggak perlu dibuka, nggak perlu ditutup, selalu terbuka. Ya. Kemudian bagaimana posisi 12 itu? Ternyata kota ini bentuknya kayak persegi 4 ya. Persegi 4. Ada sisi utara, timur, utara, selatan, dan barat. Itu masing-masing tuh ada 3 pintu. Tadi kan 12 ya, pas jadinya kan. Dan di setiap tembok kota ada 12 batu dasar, batu fondasi, dan dengan 12 nama rasul-rasul Tuhan Yesus. Ya tentunya ya Yudas Iskariot nggak masuk ya, karena itu udah di kisah para rasul dituliskan ada yang ke-12 mengganti namanya masuk. Kemudian bagaimana dengan ukurannya? Allah tuh juga menuliskan demikian. Panjang dan lebarnya itu sama kotaknya itu ya, 12.000 stadia. Di Alkitab penulisan demikian. Bapak Ibu, teman-teman ya, lihat saya tulis di sini 12.000 stadia itu, 1 stadia itu sama dengan 200 meter. Dan itu kalau 12.000 berarti 24.000 ya, 24.000 stadia. Ini saya salah nih, 24.000 stadia itu sama dengan 2.400 km. Segede apa ya kotanya, bayangin. Kemudian ukuran tembok kotanya, masing-masing tembok kotanya itu 144 hasta tingginya. 1 hasta itu 45 cm. Kalau 44 hasta berarti tingginya 6.480 cm, sekitar 64,8 meter tingginya. 6. Wah, kebayang ya, bangunannya luar biasa ya. Tinggi. Karena banyak banget. Tinggi banget ya. Nah, tembok dan dasar tembok kota itu tuh ditutupi, disebar gitu ya. Ada beragam jenis batu permata. Itu di Wahyu ya tulis semua. Dan tadi dibilang kota yang sangat terang, ada kemuliaan Allah yang menerangi. Tadi kan karena Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Anak domba adalah lampunya. Anak Allah, anak domba adalah lampunya. Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus itu apa? Firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menerangi perilaku kita, pikiran kita, tindakan kita, hati kita, perasaan kita. Nah, itu teh ini terus-menerus dibilang ya di Yohanes juga. Itu yang tadi Yohanes bilang kan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah berita bagi kita. Allah ada di tengah-tengah kita, mereka, di tengah-tengah umatnya. Dan kita masuk ke bagian ketiga, sistem pengelolaannya. Bagaimana sih keberlangsungan kehidupan yang ada di Yerusalem baru itu? Pertama, semuanya tuh sumber kehidupan itu adalah Allah. Jadi Wahyu ya 1 ayat 6 bilang gitu. Nah,
Kenapa dibilang Allah? Konsepnya adalah bahwa semua orang itu menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang tinggal di kota itu, di Yerusalem baru, bumi baru itu, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Semua orang yang tinggal di situ adalah anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa semua orang. Wah, ya kan? Dibilang Allah adalah sumber kehidupan. Kemudian dibilang kenapa juga selain itu sumber kehidupan. Kedua ada sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Dia tuh air kehidupan ini mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada dua tahta ya, ternyata tahta Allah dan tahta anak domba. Yang dari tahta itu keluar ke arah kota ini, Yerusalem baru. Sehingga di kiri kanannya, di arah kanan sungai air kehidupan ini, ada pohon-pohon. Ya kan, yang namanya sungai air kehidupan. Ya, yang kanan kirinya itu juga tumbuhnya pohon-pohon kehidupan. Ya, dan pohon-pohon kehidupan ini selalu berbuah 12 kali setiap bulan. Luar biasa ya. Setiap pohon 12 kali berbuah. Daun dari pohon kehidupan itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi kan kalau nungguin buahnya 12 kali setiap bulan nggak cukup. Tuhan udah siapin daunnya dari pohon kehidupan itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu udah memastikan bahwa semua orang yang tinggal di kota itu, di Yerusalem baru itu, semua orang hidup penuh kekudusan, layak gitu ya. Gak ada kecurangan, gak ada sakit, gak ada maut, gak ada duka, gak ada orang yang berlaku curang, pokoknya gak ada yang jahat. Semua seperti perfectly sempurna, seperti yang Allah inginkan. Yang ketiga, setiap orang yang menjadi anak-anak Allah itu gak mati lagi. Pasti setiap hari ketika mereka sakit ada daun dari pohon kehidupan itu menyembuhkan mereka. Mereka makan buahnya. Mereka nggak akan mati lagi sama seperti malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah pernah bisa mati? Enggak. Abadi kehidupan mereka. Itu di Lukas 23:6 bilang itu. Ya. Kemudian penggunaan air kehidupan Allah ini sebagai utama ya. Sistem pengelolaan dari kota Yerusalem itu air kehidupan Allah ini mentahirkan yang kenajisan. Jadi kalau ya tidak, kita seperti orang-orang itu seperti biasanya dan ketika kotor-kotor Allah akan rubah lagi, membarui lagi. Dan orang-orang yang tinggal dalam Yerusalem itu dijauhkan dari penyembahan berhala. Ada hati yang baru dan roh yang baru, sehingga orang-orang semua hidup dengan kesehatan dan lemah lembut. Kenapa bisa ada hati baru, roh yang baru, hidup dengan taat, lemah lembut? Karena roh Allah sendiri berdiam dalam setiap orang yang tinggal di kota itu. Karena roh Allah yang sendiri yang berdiam, otomatis kita orang-orang itu, bukan kita ya, saya juga menunggu sampai situ. Orang-orang itu hidup dengan ketetapan kebenaran Allah dan taat melakukan perintah-perintahnya. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Ini adalah satu konsep baku sistem pengelolaan pemeliharaan keberlangsungan hidup di Yerusalem baru. Nah, bagaimana dengan kriteria penghuninya? Setidaknya saya menemukan ada 4 ya. Pertama, orang-orang yang tinggal dalam Yerusalem itu adalah pemenang. Semua adalah pemenang dalam pergumulan kehidupannya. Kenapa dibilang pemenang? Dia hidup dengan firman. Ketika di tengah kesulitan kehidupannya, dia tetap hidup dalam firman. Walaupun banyak keputusan-keputusan sulit yang harus diambil, tapi dia tetap hidup dalam firman. Tetap hidup dengan imannya. Karena dia percaya Allah yang memberikan mencukupi, yang memelihara kehidupannya. Dan kenapa demikian? Karena Allah adalah satu-satunya, adalah Bapa, penguasa, pemimpin semua orang. Tadi kan sesuai dengan yang keadaan pertama, ya kan? Allah itu adalah Bapa semua orang, ya kan? Kemudian kedua, kriteria orang yang bisa tinggal di Yerusalem itu, mereka itu punya nama di kitab kehidupan anak domba. Kok jadi gimana nih setiap orang memiliki nama yang tertulis di kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan anak domba seperti apa, Bu? Itu
Orang kalau menurut gambaran ini saya itu ada di Wahyu Galatia satu Yohanes saya mendapatkan impresinya, saya boleh kalau boleh katakan orang bisa mendapatkan namanya tertulis di kitab kehidupan anak domba karena memang tadi pergumulannya, usahanya untuk terus tetap tinggal dalam kebenaran firman, dalam firman itu yang dia pelajari. Ketika dia jatuh, dia minta maaf ya, dia minta ampun sama Tuhan, terus Tuhan mau mengampuni, dia mulai bangkit lagi dan dia mulai melakukan kebenaran firman lagi, terus begitu sehingga namanya tertulis di kitab kehidupan anak domba. Jadi katanya dulu ada teman-teman hamba Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan pengajar dulu ya, saya juga suka bilang nama kita tercatat, nama kita tercatat. Waktu dengar itu saya sering bingung ya, gimana cara nyatatnya, emang seperti buku tulis gitu ya, enggak. Jadi gimana cara mencatatnya, kita harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran itu sehingga kita mendapatkan nama kita tertulis kitab itu sepanjang kehidupan kita, pergumulan kita, hidup waktu kehidupan yang kita lewati. Ketiga, setiap orang melihat wajahnya karena kita tadi adalah pemenang, nama kita tertulis ya. Nah, kita bisa melihat wajahnya katanya. Setiap orang melihat wajahnya Allah. Kalau Musa dulu nggak bisa ya, cuma lihat punggungnya. Nah, sekarang bisa. Terus dahinya ini ditulis nama dia. Amazing. Tapi bukan nama yang terus gini gitu ya, bukan. Tapi firman Tuhan itu blek ada di sini. Dan setiap orang melihat wajahnya. Wajah apa yang kita suka, apa kalau kita melihat wajah seseorang yang kita suka, muka kebahagiaan, sukacita, kebanggaan dan lain sebagainya itu kita lihat. Gak ada ketakutan ya, itu Alkitab sih yang ngisi. Nomor 4, ketika tadi kita pemenang, nama kita tertulis, kita bisa melihat wajah Tuhan di kepala kita, dahi kita ada tulisan namanya. Kita tuh jadi anak Allah. Dapat materai ya. Karena kita jadi anak Allah, otomatis kita harus menunjukkan bahwa keaslian kesejatian kita itu dipimpin roh Allah. Roma 8 ayat 14. Dan ciri khas orang-orang yang menjadi anak Allah itu orang-orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Sehingga di kota Yerusalem baru itu benar kan konsepnya, semua itu gak ada yang berlaku curang, gak ada yang berlaku jahat, gak ada kedukaan, gak ada apapun. Semuanya hanya memandang kepada Bapa. Otaknya ada firman. Ketika mereka bekerja, mereka berhasil dan mereka menikmati hasil yang mereka sudah upayakan, dan gak ada orang yang culas ngambil gitu ya. Amazing sekali. Nah, bagaimana kita untuk bisa sampai ke Yerusalem baru, bumi baru itu? Gak ada lain, hanya ini, balik lagi ke sesi kita yang pertama, manusia baru. Kita harus pakai atribut manusia baru atau atribut apa ya, konsep kebenaran prinsip manusia baru itu. Itu ada di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Nomor 1, mematikan keinginan. Jadi memang kita tinggal di dunia ini, kita terbiasa dengan kehidupan, kebudayaan orang-orang sekitar kita. Tetapi karena kita sudah belajar firman, kita tahu apa yang Allah inginkan. Walaupun kita tahu orang-orang sana tidak tahu firman Tuhan, mereka sepertinya hidup dengan enak banget gitu ya. Tapi kita nggak bisa hidup seperti mereka. Dan karena saya juga memilih, saya lebih memilih untuk mengenali keinginan Allah. Gimana caranya? Baca firman. Dari sana saya baru tahu apa yang Allah inginkan. Orang dunia boleh melakukan banyak hal yang aneh menurut saya dan tidak terkendali, it's okay. Tapi itu bukan untuk saya.
gitu ya. Jadi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Allah memiliki prinsip hidup yang begitu kuat. Kedua, memiliki pengetahuan baru. Nah, ketika firman dibaca, uh, ketika itu kan ada perintah Allah, pengaturan-pengaturan Allah, kita jadi tahu, oh kenapa ya alasannya ya Allah mengatur demikian gitu. Jadi kita akan mengalami pembaharuan akal budi. Kenapa kita harus hidup kudus, kita harus hidup dalam hati yang murni, harus baik, harus bagaimana kita, kenapa kita harus melakukan perbuatan baik, apa sih gambar besar yang Allah inginkan untuk kehidupan ini, gitu ya. Kemudian ketiga, melakukan perbuatan baik ya tadi, menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Yang Allah minta melakukan perbuatan baik. Di dalam perbuatan baik isinya adalah kebenaran, menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari realitas manusia baru ini, 1, 2, 3 ini, inilah yang diminta Bapa, dan Tuhan itu sendiri yang ngomong di Yohanes 6, 39-40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kita ini anak orang-orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk mengenal firman, melakukan firman. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan buang. Jadi ketika siapapun kita tanpa melihat latar belakang kita, tapi kita harus berubah ya, harus mau berubah. Kita nggak mungkin mau berubah, nggak mau kita tahu firman tapi kita nggak mau melakukannya, terus gimana ya? Nggak mau jadi diri lebih baik. Gimana caranya? Pasti kan akan langsung dibuang. Enggak, Tuhan tuh punya cara yang sangat luar biasa menolong kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran perintah firman Tuhan itu. Dan ketika kita hidup, Bapak selalu memberikan kesempatan kita untuk bangkit hidup dalam kebenaran. Dan ini juga Tuhan Yesus ngomong, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Tadi kan dibilang kesempatan demi kesempatan, jangan buang kesempatan selama masih hidup. Lakukan apa yang Allah inginkan, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Ya, karena semua orang, Bapak ingin semua orang itu memiliki kehidupan yang kekal, gitu loh. Memang ada juga di firman bahwa jangan anggap remeh perkataan misalnya seperti Allah terus seakan-akan mengabaikan, mendiamkan orang berlaku jahat. Tapi itu tuh semuanya menumpuk sampai satu hari juga Allah juga pernah ngomong, aku akan dosa itu membiarkan mereka keinginan hatinya terus berbuat jahat, dan semakin jahat ya untuk berbuat hidup dalam ketidakkudusan itu. Nah, selagi kita masih bisa, firman itu akan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang melihat firman, mengetahui firman, mengenal firman, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Otomatis kita harus memahami firman. Kita nggak bakal bisa melakukan kebenaran firman ya kalau kita nggak memahaminya. Dan kita setelah kita pahami bagaimana ya caranya untuk melakukannya, itu memang sangat sulit loh. Baca firman sulit, mengerti firman sulit, melakukannya juga sulit. Dan itulah semua sebabnya kita setiap orang, termasuk saya ya, berjuang untuk melakukannya. Dan ini hal yang kedua kali Tuhan ngomong, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nih, tadi ini juga ya, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Aduh, Tuhan Yesus tuh, Bapa di surga itu pengen banget loh setiap orang hidup kekal. Keren banget ya Tuhan kita, Bapak kita. Makanya dikasih Roh Kudus untuk tolong kita. Nah, sekarang gimana setelah kita tahu kita harus pakai realitas manusia baru itu ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan realitas manusia baru itu, atributnya itu, kita harus melakukan tugas kita, bagian kita. Seperti guru yang ngasih PR, project, dan kita harus melakukannya.
Dan di apa ya, project apa yang pertama adalah di Yohanes 6 ayat 27, Allah bilang, Tuhan Yesus bilang, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Makanan apa sih? Makanan atau kita akan berpikir mana untuk orang Israel di perjanjian lama, atau roti atau ikan ketika Tuhan Yesus memakikan di perjanjian baru ketika kepada 5.000 orang dan 4.000 orang, bukan. Tetapi makanan ini adalah firman Tuhan. Membacanya, firman adalah makanan kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu baca nanti di Yohanes 5 itu ada 6 ya. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus berhari-hari, 3 hari tuh ikut Tuhan Yesus. Dan mereka tak komplain, ada Tuhan aku udah ikut 3 hari kok lapar. Enggak loh, mereka tetap semangat ngikut. Dan waktu itu murid-murid bilang, oh, udah deh kita pulangin aja. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan, kita harus kasih makan. Karena takutnya mereka lemes. Ya, tuh. Luar biasa kan. Itu adalah pembuktian bahwa firman Allah itu adalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan proyek yang kedua adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, kalau kita baca firman tapi kita nggak percaya, gimana ya? Ada dulu juga pergumulan. Kok Allah itu beranak ya? Waduh, kalau ambilnya dari baca firman sepotong-sepotong itu, ya kan nanti akan membuat persepsi-persepsi yang menyesatkan. Sehingga kita harus melihat firman Tuhan, pemberitaan firman itu dari konsep yang lengkap, baca yang lengkap. Dan itu yang lengkap itu adalah dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Wah, banyak banget ya. Ya memang begitu ya, bertebaran. Karena Allah pengen kita hidup dengan firman-Nya. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tadi proyek 1. Proyek kedua, percaya pada Tuhan Yesus yang diutus Allah. 3, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Amazing ya. Ini proyek ketiga, rohlah yang memberi hidup. Kita memang tinggal di dunia ini. Kita tinggal menggunakan badan kita yang seperti ini. Tetapi dikatakan bahwa sebanyak apapun kita makan, sebagai upaya apapun yang kita lakukan untuk tubuh kita terlihat cantik atau kuat atau misalnya menikah dan lain sebagainya, itu tidak memberikan kita kehidupan yang Tuhan inginkan. Allah ingin kita hidup kekal. Bahkan di kaisar-kaisar Cina zaman dulu ya, banyak atau ya itu mereka mencari ramuan atau obat yang membuat mereka bisa umur panjang si kaisarnya. Nah, ini loh Tuhan sudah kasih firman-Nya. Bekerjalah, proyek 1, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Kedua, percaya sama Tuhan Yesus. Ketiga, roh yang memberi kehidupan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kekudusan, artinya kita hidup memenuhi keinginan roh. Dan ketika keinginan roh dihidupi, kita akhirnya jadi hidup. Luar biasa Tuhan itu ya. Sehingganya itu Tuhan Yesus ngomong apa di Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Keren ya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Terus dahulu kerajaan Allah itu bentuknya kayak apa? Ya firman. Balik lagi kepada firman. Wah, amazing banget ya Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih. Ini adalah slide terakhir, benar kayaknya. Terakhir. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kota baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru,
otomatis kita harus belajar mengenakan manusia baru yang hidup berdasarkan keinginan roh atas firman, mengerti firman, melakukan firman, tahu dan menyenangkan hati Bapa. Percaya ada tiga proyek tugas yang harus kita lakukan selama hidup ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Saya berdoa untuk kita semua boleh berhasil hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semua boleh berhasil tinggal di kota itu, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Bapa surga, terima kasih. Ini adalah video ke-39. Terima kasih Bapak, Engkau yang begitu menolong kami, menolong saya untuk membuat materi ini. Dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini belum sempurna, masih banyak hal yang harus digali. Tolong juga Bapak Ibu teman-teman yang mendengarkan. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman. Mereka boleh hidup di dalam roh yang dari Bapa sendiri yang tinggal dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berhasil melakukan 3 proyek tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa Jumat depan adalah sesi terakhir video ke-40 dari akhir seri Hukum Kasih Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.